Ibu-ibu kalau ditanya, ibu-ibu melahirkan sakit bu? Jangan nanya gitu ya. Atau kamu nanya, ya lahiran ditanya sakit apa enggak? Sakit pakai banget gitu ya bu ya. Tapi mengapa ketika udah lahir lupa sama rasa sakit bu? Iya, ini ada penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa yusolli ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita dari mulai yang lalu hingga yang akan datang insyaallah. Salawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira, sudah diundang pertama kali ya saya mengisi di sini. Saya senang sekali, walaupun jauh, nggak terasa ya ibu-ibu ya. Semakin jauh kita mendatangi satu majelis ilmu, maka pahalanya semakin banyak insyaallah. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elina Supendi. Ini sebenarnya nama kecil ya. Supendi itu bapak saya Elina. Nama panjang saya tuh panjang banget ibu. Elina Mas Farlina Limarwangi. Nggak ada Elinanya ya. Namanya pakai Mas ya. Ya saya orang Banten. Kedua orang tua saya dari Banten. Anak saya 6 ya. Dan dikaruniai satu anak berkebutuhan khusus. Ya yang nomor 4. Ya, alhamdulillah lengkap. Baik ibu-ibu rahimakumullah, membahas kita tentang peran istri, peran ibu ini gak ada habis-habisnya ya. Nah, tiap hari kita dengerin tuh ya, iya jadi istri udah bukan yang nggak tahu ya bu ya, harus taat pada suami. Jadi ibu bukan yang nggak tahu gitu ya, udah tahu banget ibu-ibu ya. Tapi ketika kita ngomong ikhlas, nah ya berat, mengucapkan mudah. Dan seringkali kita mengucapkan saya ikhlas gitu ya ibu ya, saya ikhlas gitu ya, padahal ikhlas itu adalah sesuatu yang hanya tertuju pada Allah saja. Ikhlas itu bahkan dalam Quran surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas. Ada surat Al-Ikhlas ada kata-kata ikhlas? Tidak ada. Semua kalimat di dalam Quran surat Al-Ikhlas itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Ya qul huwallahu ahad, ya, bahwa penghambaan kita kepada Allah semuanya adalah tentang Allah saja. Fokusnya kita adalah tentang Allah saja. Maka ibu-ibu rahimakumullah, perkara ikhlas ini memang sulit ya dan tidak mudah kita jalani. Ya, apalagi mungkin yang udah jadi ibu bertahun-tahun nih, saya lihat nih yang anak-anaknya udah besar, udah punya cucu ya bu ya. Ya ini bukan masalah ikhlas nggak ikhlas nanti ngomongnya gitu ya, bukan masalah ikhlas nggak ikhlas ya. Ketika keikhlasan itu ada dalam diri kita, artinya itu sudah dilatih. Karena ikhlas, sabar itu harus dilatih. Ya bu, kalau yang namanya olahraga ada latihannya ya bu ya. Orang tidak akan hafal yang namanya senam Nusantara kalau nggak latihan dulu, atau dia ngelihat petunjuk ya orang yang di depannya gitu. Ini yang namanya latihan adalah madal hayah, terus menerus menjadi seorang ibu sampai pada titik ikhlas. Sebenarnya perkara ikhlas apa gitu, patokannya itu seperti apa ya? Karena hasil dari keikhlasan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, semua rapotnya ada di tangan Allah. Ya, kita nggak bisa ngintip, kita hanya menjalankan. Ya, bagaimana tahu kita bisa ikhlas? Bagaimana tahu batas keikhlasan kita di mata Allah? Kita nggak pernah tahu nanti hasilnya kalau udah masuk surga semua. Baru kita tahu, oh ternyata saya ikhlas. Gitu ya bu ya. Nah, lalu bagaimana perjalanan panjang hidup istri dan ibu ini supaya bisa menjadi ikhlas? Karena tadi saya katakan dilatih, sama kayak sabar ya bu ya. Orang yang tidak dilatih sabar, dia tidak akan jadi sabar.
Ya. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa pura-pura sabar, maka lama-lama dia jadi sabar. Karena pura-pura kan latihan sabar. Ya, begitu juga ikhlas. Ikhlas itu harus dilatih. Bisa jadi ketika kita datang ke sini, ya soalnya diundang gitu ya. Ini awal-awal niat-niat ini ya, karena bab ikhlas itu kan innamal a'malu binniyah, semua dari niat. Bisa salah, oh saya mau datang pengajian, mau jualan, mau nawarin Mbak Afi baju misalnya ya. Niatnya begitu. Ini kita banget manusia, manusia ya, bisa salah. Tapi dalam perjalanannya ternyata ikhlas itu bisa diperbaharui dan bisa diperbaiki. Ibu-ibu rahimakumullah, kita jadi ibu, jadi istri, nggak usah jauh-jauh latihan ikhlas. Saya mau latihan ikhlas ke Mekah, biayanya gede ya. Ya, susah visanya juga, apalagi naik haji. Sekarang puluhan tahun ngantrinya. Bayi itu udah bisa didaftarin naik haji. Dia baru ada yang masa menunggu 100 tahun lebih. Kapan naik hajinya gitu ya. Ya, tapi jangan khawatir, perkara ibadah itu urusan Allah. Yang penting daftar. Kalau nggak daftar nanti nggak ada kuotanya gitu ya. Jadi keikhlasan itu memang harus dilatih dari awal. Gak usah jauh-jauh mau latihan ikhlas. Seorang ibu dilatih ikhlas di dalam rumahnya sendiri. Ibu-ibu kalau lagi marah, antara marah dengan ikhlas itu bertolak belakang gak Bu? Ada seorang ibu yang kalau marah keluar, aduh nih anak bandelnya minta ampun, nyesel gue ngelahirin lu. Ya, ada kejadian begini, seorang ibu yang sudah lelah mendidik anak, sampai dewasa anaknya nggak benar ya, melakukan hal-hal yang buruk, sampai dia bingung mau diapain, ya. Akhirnya apa, dia berdoa sama Allah, ya Allah wafatkan aja anakku. Ya, ini kan latihan ikhlas itu Bu, nggak usah jauh-jauh ke anak sendiri. Apalagi kita seorang ibu dilatih ikhlasnya bagaimana? Dari mulai hamil, maka disebut kehamilan yang semakin itu wahan ala wahnin, berat dan semakin berat. Tidak ada kehamilan yang semakin ringan, karena kan bobotnya bertambah ya. Bahkan laki-laki pun tidak sanggup membawa katakanlah 10 kilo di perut, tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa Bu. Pengen dicopotin ya Bu ya, sebentar aja ya. Bisa? Nggak bisa gitu. Dia nempel terus ke kita. Maka kalau tidak ada keikhlasan, maka yang ada hanya kelelahan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita bisa belajar dari keikhlasan Nabi Ibrahim. Bagaimana sulitnya Nabi Ibrahim itu dilatih oleh Allah untuk ikhlas ketika lama tidak memiliki anak, menunggu sekian puluh tahun baru memiliki anak. Ketika sudah mendapatkan anak, turun perintah Allah untuk meninggalkan anak istrinya di padang pasir. Untuk seorang laki-laki itu sangat berat. Ya, tapi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah. Ya. Karena Nabi Ibrahim sangat sukses mendidik istrinya, apakah ini perintah Allah? Naam, maka lakukanlah. Ya, pasrah istrinya itu. Karena apa? Tahu bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan mencelakakan istrinya Nabi Ibrahim. Ya, Siti Hajar ya, kita banyak belajar dari Siti Hajar. Setelah ditinggalkan Nabi Ismail dewasa, ketemu lagi, turun perintah berikutnya. Apa Bu? Sembelih. Ini susah apa susah Bu? Ya ini susah, ini sulit sekali. Ya, tapi Nabi Ibrahim karena taat pada Allah, kalau bukan perintah Allah, maka saya tidak mau melakukan itu. Nabi rahimahullah ya. Dikatakan bahwa innama yansurullahu hadhil ammata bidha'ifiha bida'watihim wassalatihim wa ikhlas. Allah akan menolong umat ini karena sebab orang miskin nih. Jangan takut ya kalau kita miskin ya, karena Allah itu dekat dengan orang-orang miskin itu ya. Karena doa orang miskin tersebut, karena sholat mereka, karena doa mereka, karena mereka ikhlas dalam beramal. Maka nanti saya terangkan lagi bagaimana caranya untuk menjadi ibu yang ikhlas. Kata Ibnu Qayyim, amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa disertai tuntunan dari Rasulullah SAW, maka dia seperti musafir yang membawa pasir. Gimana itu? Ya, dia bawa memberatkan tapi lama-lama
habis. Ini keikhlasan, Bu. Makanya kenapa kebaikan yang kita lakukan tidak ikhlas, dia hilang begitu saja. Jadi fokus kita, ya, ada self fokus ya. Kontrol kita, fokus kita adalah pandangannya hanya ke Allah aja. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, kalau bukan karena Allah, saya tidak mau taat pada suami, gitu ya. Capek, Bu, taat sama suami ya? Pernah yang namanya berantem, Bu, sama suami? Pernah ya, kita semua pernah berantem tuh sama suami. Rumah tangga tuh begitu memang. Sakinah mawaddah warahmah itu bukan rumah tangga yang baik-baik aja nggak pernah berantem. Sakinah mawaddah warahmah, dia ada masalah tapi dia bisa selesai, gitu ya. Ketika kita emosi marah sama suami, karena kita tahu ketaatan suami pada suami ini hal yang utama bagi seorang istri, lalu dia menyuruh kita, nyuruh apa aja? Tolong bikinin sop, tolong bikinin teh, tolong bikinin kopi, padahal habis berantem, kira-kira mau nggak? Bawaannya pengen ngelempar tuh sop ke mukanya gitu ya. Nah, ternyata ikhlas itu adalah dalam berbagai kondisi kita tetap melakukan ketaatan. Baik kita suka atau tidak suka. Itulah ikhlas. Kita taat pada Allah. Ini boleh nih pakai kata-kata ini. Ketika kita lagi nggak senang sama suami kita, dia nyuruh, tapi kan harus taat ya. Kita tahu nih, ini sebenarnya harus taat nih. Hati kecil ya. Ibu ngomong aja, kalau bukan karena Allah, saya nggak mau melakukan ini. Tapi ini karena Allah ya, bukan karena kamu. Supaya kita meluruskan lagi bahwa iya nih masalah ketaatan. Ya Allah gitu ya. Istri yang taat itu adalah buahnya surga. Ya. Karena ikhlas itu tadi Allah aja, pandangannya Allah aja. Terserah orang mau bilang apa. Ibu-ibu, seringkali kita dalam mendidik anak juga kita peduli banget sama apa kata orang lain. Anaknya kurus ya, wah tuh anak dijejelin makan biar gemuk. Anaknya kegemukan, wah disuruh diet. Ya. Ketika kita melakukan amal itu kita tidak berdasarkan apa kata orang lain. Karena orang lain boleh ngomong, kita nggak bisa ngelarang orang dia punya mulut ya. Ya, biarin aja orang ngomong, senyum aja. Paling sedih ya Bu, nangis-nangis aja gitu ya. Kadang-kadang kita, oh kok dia begini, ini akan serba salah. Kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Ini nggak pinter nih ngurus anaknya nih, ini ibu-ibu paling sensitif nih. Ya Allah Bu, ini udah saya kasih makan, sehari ada kali 8 kali itu ya. Emang badannya segitu. Kadang-kadang saya sering menguatkan nih para ibu yang anaknya kecil gitu ya. Mbak, anakku kurus ya. Enggak, emang segini. Coba lihat foto ibu waktu kecil, sama kecilnya. Genetis. Ya nggak apa-apa, yang penting sehat. Kok anaknya begini? Wah, ibu paling sensitif kalau di komen tentang anak-anak buat kita itu kayak setengah nyawa ya. Aduh, kok sakit hati ya, sabar. Karena orang bisa bicara. Ketika kita ikhlas mendidik anak kita, maka kita lakukan yang terbaik untuk anak kita. Orang bisa mengatakan apa saja. Ibu-ibu, kadang-kadang kita perlu tebal kuping. Kadang-kadang kita perlu bersyukur kalau kita tell me. Tahu tell me ya? Telat mikir. Itu anaknya nggak mirip ibunya mancung, anaknya kok mancung ke dalam gitu misalnya. Terus kita nggak dengar lagi, fokus kemana? Kenapa? Itu anugerah. Karena jadi nggak marah ya. Ya, kadang-kadang saya mensyukuri ketelmian gitu, kok telat itu harusnya saya sakit hati ya, tapi nggak jadi, dia udah lewat gitu ya, karena nggak masuk gitu ya. Nah ibu-ibu rahimakumullah, ikhlas itu perintah Allah ya, karena Allah itu ibu-ibu tidak melihat rupa kita ya, innallaha ya wala yang zur suwarakum, Allah itu nggak lihat rupa kita, dan Allah itu tidak melihat harta kita ya, wa amwalakum ya, tapi walakina ya yang zuru ila a'malikum wala sudurikum. Allah itu melihat amal-amal kita ya, nggak ngelihat rupa kita. Jadi nggak usah khawatir nih kalau adanya
hinaan, fitnahan dari orang lain. Apalagi kalau fitnah kan nggak benar gitu ya. Kalau difitnah nggak benar ya senyum aja, orang nggak benar gitu. Ini kadang-kadang kita perlu melatih ketebalan kuping kita dari perkataan orang lain. Dan kita juga harus berhati-hati ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang lain. Nah, Ibu rahimakumullah, perintah untuk ikhlas ini dikatakan ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, di Al-Bayyinah tuh ya. Padahal mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan itu adalah bahwa hanya kepada Allah saja sholat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, ya, tanpa adanya hingar-bingar. Dan ini perlu latihan ibu-ibu rahimakumullah. Ini saya lihat udah banyak mungkin yang udah punya cucu juga ya, bertahun-tahun menjadi ibu, bertahun-tahun menjadi nenek. Maka kalau kita ikhlas dengan apa yang sudah kita lakukan, perkara ikhlas itu adalah melakukan perbuatan baik lalu lupakan. Ya Bu ya, mungkin di awal kita menolong orang lain dengan ikhlas, ya. Tapi ya usahakan jangan diomongin ya Bu ya. Saya ikhlas. Kata syaitan sebut. Kata syaitan gitu, sebut gitu. Biar dia yakin kamu ikhlas. Nah syaitan ini tahu gitu. Ya, jadi ketika kita mengucapkan kata ikhlas itu tidak dikatakan oleh lisan, tidak dipikirkan oleh pikiran kita dan tidak diingat-ingat. Ya. Saya baru sadar ketika saya tanya, dulu pernah nanya gitu ke ibu saya, mama ikhlas? Dia diam aja. Dan dia menghindar. Berkali-kali begitu, kenapa ya? Gak pernah jawab. Ternyata setelah saya pelajari bahwa ikhlas itu hanya fokus kepada Allah saja. Tidak fokus pada hal-hal di luar, ya, apalagi pandangan orang lain. Maka ikhlas itu adalah orang lain mau ngomong apa, kalau orang Sunda bilangnya keun wae. Biarin aja. Emang dia boleh ngomong, silakan aja. Sakit hati enggak? Ya. Karena apa? Kita menjalankan itu fokus kepada Allah. Ibu-ibu jangan lupa, fokus kita adalah kepada Allah, fokus kita ingin masuk surga. Tapi jangan lupa ketika dalam perjalanan menuju Allah, menuju surga itu ada yang namanya proses. Maka ini berat di proses ya ibu ya. Capek jadi ibu. Ya, tadi dari mulai melahirkan, dari mulai hamil berat. Pengen naruh nggak bisa. Tidur emang enak Bu, celentang. Yang enak itu tidur menyamping pakai guling, bener nggak? Iya. Itu enak banget ya. Makanya ada yang jual guling bongkung itu. Kalau gitu tuh ya Allah enaknya gitu. Belum itu lagi, semakin berat ngeluarinnya setengah makanya setengah mati itu. Kalau gagal ya bisa, tapi pahalanya mati syahid. Ini berat. Ya, udah keluar, Bu. Kenapa ada orang kayak saya nih, anaknya banyak ya? 6. Kok nggak kapok? Ibu-ibu kalau ditanya, ibu-ibu melahirkan sakit Bu? Jangan nanya gitu ya. Atau kamu nanya, ya lahiran ditanya sakit apa enggak? Sakit pakai banget gitu ya Bu ya. Tapi mengapa ketika udah lahir lupa sama rasa sakit Bu? Iya, ini ada penelitiannya ya. Penelitiannya adalah di universitas di Amerika, di Prancis ya, saya lupa. Bahwa manusia itu lebih mudah mengingat sakit fisik, apa lebih mudah melupakan sakit fisik dibanding sakit hati. Melahirkan tuh sakitnya luar biasa tuh. Berapa kekuatan rasa sakitnya tuh melebihi kapasitas itu. Laki-laki juga nggak kuat ya. Tapi kok lupa ya Bu? Kenapa? Udah ngelihat bayi ini, ya Allah, lucunya, cakepnya, ada rasa lega ya Bu ya. Alhamdulillah, apalagi kalau kepala udah keluar itu. Wah, di sini ada anak gadis nggak? Tertakut lagi ya. Udah hilang dia, dan kita agak sulit menceritakan gimana. Ya sakitnya ya begitu deh gitu ya. Atau misalnya kita pernah luka, pernah sakit ya,
Gimana ya sakitnya? Ya pokoknya gitu, kita tidak bisa mendeskripsikan rasa sakit secara tapi silakan coba deskripsikan sakit hati. Tuh, Bu pernah sakit? Pernah dulu tuh ya begini tahun segitu tanggal sekian. Dia ngomong gini-gini, menghujam itu ternyata kita lebih mengingat penyakit hati dibanding penyakit fisik. Maka ketika kita mencoba ikhlas, lupakan keburukan orang pada kita. Gimana ya Ustazah, kan masih dalam nih. Iya, manusiawi. Secara perlahan kita coba hilangkan. Jangan diendapkan, karena diendapkan itu akan menjadi dendam. Karena dendam itu menghabiskan jiwa kita, membuat kita overthinking, membuat kita berpikir kemana-mana, membuat kita tidak fokus pada kebaikan. Ya Bu, menjadi seorang ibu, mendidik anak, ikhlasnya adalah salah satu tanda ikhlas adalah ketika anak kita menjadi apa yang dia inginkan itu kita terima. Ibu-ibu, Bu masih dengar? Udah ikhlas saya mendidik anak, iya. Mah, saya mau jadi arsitek ya. Kan dibilang jadi dokter. Ikhlas gak itu? Ibu bilang jadi dokter aja, jangan jadi. Nah, berapa banyak anak-anak yang menjalankan profesi yang tidak dia inginkan. Karena ada keinginan ibunya gak tercapai jadi dokter, anaknya suruh jadi dokter. Bapaknya pengen jadi tentara, nyuruh anaknya jadi tentara, kan dia gak mampu. Nah ini, ikhlas itu adalah memberikan jalan pada anak. Tugas kita Bu, mengarahkan. Ibu mau anak jadi dokter, sebenarnya bisa diarahkan sejak kecil. Sering-sering ajak ke rumah sakit. Rata-rata anak dokter jadi dokter ya. Kenapa? Karena dia sering melihat keseharian. Ya, saya punya tukang urut, dulu ibunya tukang urut. Saya tanya kenapa jadi tukang urut? Karena ibu saya ngajarin cara ngurut. Jadi kalau mau anak jadi dokter, sering-sering ajak ke rumah sakit, lihat prosesnya dan sebagainya. Ada juga yang ibunya sakit-sakitan, akhirnya dia jadi dokter. Ya, sebenarnya begitu. Bukan cuma kamu mau jadi dokter harus jadi dokter, bukan. Tapi diarahkan. Pengen anak kita jadi hafizoh, sering-seringlah baca Quran di depan anak, sering-seringlah menghafal. Anak itu hanya mengikuti. Anak itu copycat Bu, cuma niru. Ibu-ibu mau tahu anak itu mirip apa enggak sama kita? Lihat kalau lagi marah kayak siapa? Aduh, gue banget ini mana marah anak itu ya. Dia hanya melihat. Maka yang paling mudah adalah memberikan contoh yang baik. Mungkin ada pertanyaan begini, ya gimana ya Ustazah, kita juga ngaji juga baru. Anak udah kadung gede nih. Tidak ada kata terlambat ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, tadi karena ikhlas itu sebenarnya bab nomor 1 dalam kita mendidik anaknya. Yang kedua adalah doa. Ibu-ibu, doa ini yang kita tahu biasanya angkat tangan habis sholat gitu ya. Ya. Nah, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Kamu nakal ya, doa nggak? Nih anak emang keras kepala. Ya Allah anak soleha, doa. Karena doa itu bisa kita ucapkan kapan saja. Ada malaikat yang senantiasa mengaminkan. Yuk kita istighfar bareng ya Bu ya. Khawatir ya Allah. Di kepala seorang ibu mindsetnya ini harus positif ke anak. Harus positif itu bukan denial. Denial itu enggak anak gue baik. Bukan begitu, padahal anaknya gak baik gitu ya, itu denial. Ya. Ini biasanya untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, di awal-awal dia tidak bisa mendeteksi anaknya ada masalah. Kenapa? Enggak, itu fase denial namanya. Fase yang kita enggak terima. Karena semua orang pengen anak normal ya Bu ya. Kalau lahiran kita suka cek tangannya ada berapa, semua normal enggak. Kalau dapat normal alhamdulillah. Nah sekarang banyak anak-anak autis ini. Ya, dan anak autis itu $1 million question, nggak tahu penyebabnya apa. Dokter juga nggak bisa. Oh penyebabnya ini nggak bisa. Kenapa $1 million? Makanya 1 miliar gitu.
belum ketemu kenapanya. Tapi yang pertama adalah ada fase menerima dulu, menerima anak kita apa adanya Bu ya. Secara fisik tadi dari keluar itu ya. Ya Allah, Masya Allah. Gak ada anak kecil yang jelek ya Bu ya. Semua anak kecil lucu. Walaupun mungkin kulitnya hitam, ya hidungnya mancung ke dalam. Itu adalah pemberian ditarikin tiap hari ya. Ada yang sampai gitu, ditarikin tiap hari gitu ya. Kalau secara fisik Allah sudah memberikan ya Allah semua anak itu ya takdirnya lucu. Terus sudah gede nih kita terima nih. Jadi kita ikhlas mendidik dia. Bu, ketika kita ikhlas memberikan ASI kita, bayangkan pahala yang diberikan Allah untuk ASI kepada anak kita adalah per tetes. Bukan satu glek itu pahalanya. Ya. Ini luar biasa nih karunia Allah menjadi seorang ibu. Ya. Dan pahalanya itu dulu kan kita dari nggak bisa ya Bu ngedidik anak ya, megang aja mesti kaku gitu kan, sampai akhirnya bisa, sampai akhirnya pinter. Ya. Saya dulu anak pertama ketika saya tinggal di Moskow di Rusia, saya pernah tinggal 7 tahun di sana. Ibu nggak ada, mertua nggak ada, belajar sendiri gendong anak gimana ini ya. Jadi diajarin betul-betul semua itu dari nggak bisa sampai punya anak 6 itu ya baru kita bisa karena dia proses. Nah tadi saya katakan fokus kepada Allah, fokus pengen masuk surga, tapi ada prosesnya. Dulu ibu-ibu awal itu berkerudung nggak? Enggak. Ada prosesnya Bu. Saya dulu pakai kerudung itu yang dulu masih dilarang ya. Waktu sekolah tuh masih dilarang pemerintah dulu ya. Jadi pakai tuh dipanggil, diomelin sama sekolah dan sebagainya. Itu proses ya, masih berjuang. Terus pakai kerudung itu dibilang apa ya? Dia kayak pocong gitu ya. Tapi sekarang lihat banyak ya Bu ya. Ini adalah berkah, ini adalah anugerah. Semua orang ada yang, makanya termasuk yang masih pakai kerudung yang pendek, itu dia sedang berproses. Jangan dihina-hina dulu, ya. Dia lagi mencoba memahami dulu, ini proses berkembang. Kenapa? Karena kalau tidak melalui proses itu, Bu, ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa diketahui dari proses tumbuh kembangnya dia. Yang punya alergi, banyak anak-anak itu ternyata alergi ya, alergiawan itu anak-anak berkebutuhan khusus. Ada yang dia nggak pakai periode merangkak. Anak saya nggak pakai merangkak Bu, langsung jalan. Harusnya ada periode merangkak. Maka itu periode normal, biarkan dia merangkak. Ada periode yang untuk bisa bicara, anak saya yang nomor, jadi hampir semua anak saya itu yang betul-betul normal cuma 2. Proses tumbuh kembangnya normal cuma 2 orang. Yang lainnya tuh ada proses yang tidak dilewati fase itu. Misalnya kalau mau bicara dia harus melalui proses bubbling, mama. Anak saya yang autis nggak diem aja. Kita dulu nggak tahu. Jadi ketahuan tuh usia 2 tahun. Itu pun harus diobservasi sekian bulan. Maka inilah proses dari tidak bisa menjadi bisa. Siapa dulu yang baru nikah nggak bisa masak? Kerjanya liatin resep aja ya Bu ya, nanya gitu kan. Telepon, ini resepnya apa? Sampai akhirnya bisa masak. Teman saya ada jualan makanannya enak, dia cerita proses dari dia nggak bisa masak, nggak pernah diajarin masak, sampai akhirnya dia bisa masak, makanannya diakui. Ini namanya proses. Maka ikhlas juga ada prosesnya. Latihan setiap ibu-ibu rahimakumullah, menjadi istri, menjadi ibu ya, ada dalam pernikahan, karena pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang. Kalau sholat sebentar ya Bu, ini kayak mati ya. Sholat sebentar Bu, berapa menit paling ya? 10 menit paling lama ya Bu ya. Sholat itu paling lama 10 menit, tapi menikah adalah ibadah terpanjang di dunia. Karena kita melakukannya seumur hidup. Melihat suami lu lagi. Bosan gak Bu? Bosan.
Kalau kata Ustazah Aisyah Dahlan, ya, penelitian usia perempuan 40 tahun ke atas, alhamdulillahnya kayaknya bukan di sini ya, di Amerika kayaknya, bahwa ibu-ibu yang usia 40 tahun ke atas, penelitiannya adalah penelitian ibu ya, banyak di antara mereka pengen ganti suami. Bosan ya. Ya. Itu penelitiannya begitu. Pengen ganti, bosan. Aduh, ini si Abah makin tua makin jadi gitu ya. Ganti aja deh. Emang enak gitu ya bisa ngeganti begitu aja ya. Kalau kita tidak ikhlas menjadi istri, yang ada hanya lelah. Ibu rahimakumullah, pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Maka apa yang kita lakukan untuk pernikahan itu bisa menjadi ladang pahala kita. Ladang pahala seorang perempuan bukan hanya di pengajian-pengajian, tapi taat pada suami, melayani suami. Walaupun Bu, mencuci dan menggoreng dan memasak itu kewajiban bukan? Bukan. Kalau kewajiban, kalau kita tidak lakukan maka menjadi dosa ya. Tapi ini sungguh luar biasa kalau ada suami yang mau menolong. Tapi kalau kita ikhlas menolong, memasak untuk suami, mencuci untuk suami, maka itu jadi pahala. Sayangnya pahala itu nggak kelihatan. Kalau aja pahala itu dalam bentuk kupon yang bisa ditukar 1 kupon 1 juta, girang banget ibu-ibu deh ya. Maka ibu-ibu rahimakumullah ya, la in asykarta la yahbatanna amaluka. Jika kamu mempersekutukan Allah ya dalam hal ini tidak ikhlas, maka niscaya amal-amal kita akan terhapus, hilang. Bu, masih ada Bu? Nah, ibu rahimakumullah, ulama mengatakan ikhlas itu adalah membersihkan amal dari komentar manusia. Biarin deh orang mau ngomong apa ya, orang kan bisa ngomong ya, orang boleh ngomong. Biarin deh netizen mau ngomong apa. Sekarang yang ngomong netizen ya, udah tulisannya pedes-pedes banget ya. Pas dicek akunnya punya bocil ya. Kayaknya gimana gitu ya, untung kita bukan artis. Kalau artis Bu capek di komen ini ya. Maka kita melaksanakan keikhlasan yang ada 3 tanda ikhlas. Yang pertama adalah tetap merasa sama antara pujian dengan celaan. Dipuji enggak jumawa, dicela tidak bersedih. Kalau nyela gampang ya Bu ya. Alah paling tuh rumahnya gede, alah paling korupsi gitu. Orang gampang aja ngomong gitu ya. Nauzubillah min zalik, semoga Allah menghindarkan kita dari berkata-kata buruk seperti itu. Kenapa nanti gara-gara mendengar ini bahayanya lisan adalah bisa merubah. Dulu Rasulullah SAW ketika melalui satu jalan ya, itu ada pohon yang melengkung ya. Kan sahabat ikut ya, Rasulullahnya udah wafat, pohonnya hilang, sahabat kalau lewat itu nunduk karena ketaatannya. Kalau kita lewat sebuah pohon yang rumahnya dekat pohon gede Bu, beringin misalnya ya, si Bu biasa lewat situ malam-malam cuek aja. Besoknya ada yang ngomong, Bu Haji, itu kan dulu ada yang bunuh diri di situ. Perempuan, rambutnya panjang. Ibu mau nggak lewat situ lagi? Tuh. Ini dahsyatnya sebuah perkataan. Ya. Orang nggak mau lewat situ. Kenapa? Karena serem. Padahal itu hanya ada dalam pikiran kita. Ibu-ibu, betapa dahsyatnya pikiran kita ini bisa mempengaruhi. Ini ada gaya tarik menarik. Maka betul Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Mindset seorang ibu tuh harus positif. Ngelihat anak kita harus positif. Bismillah nih anak akan jadi baik. Maka kita akan mendidik dia jadi baik. Tapi kalau ibu sudah negatif pada anak, maka dia akan tumbuh sesuai dengan prasangka kita. Ya. Ini anak susah makan, Bu Ustazah. Gitu ya. Bukan susah makan Bu, habis makan dia dikasih snack, kenyang nggak? Dia bukan susah makan, diatur pola makannya.
Ini emang Bu anak saya ini pemarah karena ibunya ngomong begitu. Emang yang ini mah nakal, yang ini baik. Nah, maka kenapa ada anak yang betul-betul nurut? Karena dia sering menggembirakan ibunya. Ibunya ridho nggak? Ridho dengan anak yang baik. Ridho nggak sama anak yang nakal? Enggak. Maka dia jadi nakal terus. Maka ibu-ibu jangan lupa, ketika anak kita punya hajat, ini yang bisa menolong ibunya nih, ya. Bahkan dosa-dosa besar yang dilakukan anak kita yang tidak diampuni oleh Allah bisa diampuni oleh Allah kalau ibunya berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang tidak Engkau ampuni kepada anakku ya Allah. Ada ya Bu ya, dosa-dosa yang tidak diampuni. Kalau anak kita punya hajat, pengen melakukan sesuatu, pengen dia sukses, pengen dia lulus, pengen dia dapat kerja, pengen dia bisa menikah dengan yang sesuai, yang soleh-soleha, maka yang pertama adalah maafkan dosa-dosa dia sejak awal kita lahirkan hingga sekarang. Saya lakukan itu. Kalau anak saya punya hajat, saya bilang, Bunda maafkan dosa-dosa kamu dari awal nak. Bunda ridho air susu kamu, ya. Walaupun kita ada, karena ada ganjalan dalam hati seorang ibu, ini yang akan mempersulit anak kita. Ini menghambat keikhlasan, ya. Terutama terhadap anak-anak yang menurut kita ini nakal, bikin kesel. Tiap anak ada yang begitu ya Bu ya. Yang kita anggap baik yang nurut-nurut aja gitu. Padahal biasanya anak-anak yang nakal itu bisa jadi lebih sukses. Karena ada penelitiannya, anak-anak nakal itu dia mudah membuat keputusan. Anak-anak yang pintar itu dia hanya ikut alur aja. Sementara menjadi pengusaha itu dia harus berani mengambil keputusan, berani menerima resiko. Jadi ya penelitian gitu, anak-anak yang ranking 1 dia cuma kerja aja, lurus by the rule, ikut aturan. Tapi ternyata anak-anak yang nakal ini bisa jadi pengusaha. Kenapa? Karena dia berani ngambil resiko. Ya. Maka ibu-ibu ridhokan anak-anak kita semuanya, ya, baik yang nakal sama yang enggak. Nah, kalau yang nakal Bu, doain dari jauh, lihat dia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Allah, solehkan, lembutkan hatinya. Ibunya ridho, jangan marah, jangan marah. Ya, jangan marah, doain dulu. Karena ini dahsyatnya doa adalah apa yang keluar dari mulut ibunya itu akan berakibat pada anaknya. Yang berikutnya, ingatkan anak kita untuk senantiasa menjaga sholat. Doa seorang ibu tidak akan makbul kalau anak yang kita doakan tidak pernah sholat. Sampaikan ke anak ibu bahwa sholatlah yang membuat sinyal doa antara ibunya kepada Allah itu bagus. Bilang ke anak kita, nak, mau mama doain, sholat nak. Kalau kamu gak sholat, sinyalnya mampet, mental terus. Kenapa? Karena kamu gak sholat. Karena sholat itu menjadi tameng. Tapi kalau kamu sholat nak, lancar sinyalnya kayak Telkom. Tit. Tapi kalau dia nggak sholat, susah. Ya. Maka ibu harus lakukan adalah perbaiki dulu hablum minallah kita terutama. Perbaiki dulu hablum minallah anak kita. Karena antara hablum minallah akan erat kaitannya pada hablum minannas. Hubungan kita buruk dengan Allah, maka buruklah hubungan kita dengan manusia. Pernah lihat seseorang musuhnya banyak banget. Ini orang kok kayak dibenci banyak orang gitu ya. Ada masalah dengan hablum minallah. Maka perbaiki dulu ibadah-ibadahnya. Ibu-ibu khawatirnya sholat-sholat kita tidak khusyuk. Bukan cuma sekedar tidak khusyuk. Sholat kayak sambil lewat aja. Ya. Emang karena di siang hari itu kita sibuk ya ibu-ibu ya. Ingat ada sholat malam. Nah di sholat malam itulah hubungan kita dengan Allah itu begitu erat. Hening, sholat malam itu kan gak ada suara ya Bu ya. Ya ini bagus untuk kita manfaatkan. Allah bukannya gak tahu tuh siang-siang ibu-ibu sibuk. Aduh gimana mau khusyuk Ustazah. Baru Allahu Akbar. Cucian kayak belum diangkat ya. Sami Allah liman hamidah. Ya Allah lagi masak tadi gak digaremin.
Kenapa ya pas sholat inget yang begitu? Ini gangguan kehusuan ya. Sholat aja terus gitu. Sama kehusuan juga cara khusus sholat adalah di awal kita mau wudhu, nggak ngomong bu, diem. Jalan, wudhu masih diem. Sampai sholat tuh jangan bicara, jangan memutus. Masak dulu, selesaikan semua urusan-urusan. Anak-anak juga begitu. Maka insya Allah kita bisa membuild up, membangun kehusuan itu sedikit demi sedikit. Lalu kepada suami kita ingatkan dia untuk perbaikan hubungan dia dengan Allah. Lagi berantem misalnya, Pak sholat Pak ya, tetap sholat, jaga dia tetap sholat. Nah ibu-ibu kadang-kadang kita nih suka lupa ngebilangin suami, karena suami kita itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki itu diberi sedikit lebih tinggi dari perempuan untuk jadi pemimpin. Ibu-ibu saya mau nanya, cara ibu-ibu ngebilangin suami sholat gimana? Pak sholat dong Pak, gimana sih gak pernah sholat? Sholat gak bu? Sholat gak? Aku marah dia ya, karena dia adalah pemimpin. Pemimpin yang namanya memimpin perlu egosentris. Ada ego dia, gue disuruh sholat sama bini gue, gitu ya. Ada seorang ibu, dia bilang, Ustazah suami saya itu nggak pernah sholat, aduh gimana ya, sedih. Coba saya mau tahu gimana cara ngebilang ini. Pak sholat atuh Pak, kan malu kan Nabi Toha, malu sama mertua katanya. Terus sholat enggak? Bu, kalau ngebilangin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah siapkan dulu, bentangkan dulu itu sejadahnya. Ini Pak sejadahnya, ini kainnya, layani dulu. Ini kali mau sholat mau ngeteh dulu ya. Mama tinggal ya. Sholat dia diam-diam walaupun dia nggak suka, kunci pintunya ya. Karena dia punya ego pemimpin, jadi dia nggak mau disuruh-suruh gitu. Maka cara kita menasihati suami juga ada caranya. Siapin aja, ya ajak dia sholat, perbaiki diri terlebih dahulu. Ini urusannya tektok ya ibu-ibu ya. Kenapa anak-anak yang nakal itu susah diperbaiki? Karena orang tua tidak mau diperbaiki. Jadi muhasabah itu ke orang tua. Saya menangani seorang anak karena saya konselor keluarga. Ini anak ini bermasalah, sangat bermasalah ya. Sampai akhirnya saya coba tanganin, saya lihat ke anak itu positif dulu, positif. Saya tidak mau melihat negatif karena orang tuanya udah bilang, saya nyerah deh. Ibu, bapak jangan nyerah. Ini anak ibu bapak. Kalau bukan ibu bapak yang menolong, siapa lagi? Saya bilang gitu. Dia bilang, saya nyerah. Bisa saya masuk ke anak itu. Bisa dia dinasihati. Tapi paling susah adalah menasihati orang tuanya. Karena kalau ke anak itu bu, kita nunjuk satu ke anak. Satu nih bu, nunjuk ke anak. Ya. 4 kemana bu? Ke kita. Maka kalau anak saya ada masalah, kan anak ini ya, kok sholatnya telat ya, astagfirullah. Saya muhasabah diri terlebih dahulu. Saya perbaiki sholat saya dulu. Saya itu baru, itu tektok ya bu ya. Maka proses keikhlasan adalah ketika kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah secara paripurna. Kita perbaiki hablum minallah. Yang kedua adalah lupakan amal kebaikan kita yang pernah kita perbuat. Jangan diungkit-ungkit bu. Ketika misalnya kita menolong orang lain dengan ikhlas, orang yang kita tolong itu bikin kesel. Kira-kira keingetan gak bu? Ya Allah dulu dia tuh saya tolongin, saya sekolahin. Nah itu bu. Ketika ada gangguan atau hembusan waswis, yuwaswisu fi sudurinas minal. Siapa yang suka bisik-bisikin, ya tuh anak nggak tahu diuntung, udah lu bantu gitu ya. Itu yang membuat kita pengen ngomong kan, langsung istighfar bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ketika kita sudah ucapkan hilang pahala. Dan yang ketiga adalah hanya mengharapkan balasan dari Allah saja. Biarin cuma Allah aja. Kita ada masalah, biarin Allah yang tolong, biarin Allah yang bantu. Ya.
Ya, maka definisi dari ikhlas yang pertama adalah meniatkan amalan hanya untuk Allah. Kalau niat di awal bisa salah nggak, Bu? Bisa. Kita manusia, ya. Suami saya guru, saya juga guru ya. Maka ketika banyak anak-anak murid, contoh sepele adalah mau milih jurusan IPA apa IPS gitu ya, Bu. Anaknya mau IPS, ibunya mau IPA. Ini biasa sekali di Indonesia bahwa menganggap anak IPA itu lebih pintar, anak IPS nggak pintar. Enggak, Bu. Ya, makanya mau dihilangkan penjurusan itu. Ya. Sama jurusan di kuliah. Ibu-ibu tahu nggak bahwa anak-anak yang kuliah dari jurusan yang tidak dia senangi itu berat dia melangkah. Ya, berat melangkah. Ketika anak saya milih, Bunda aku mau jurusan Jepang. Oke. Nanti kamu mau jadi apa? Saya tanya gitu. Ya aku mau begini-gini ya. Oke. Terus nilai dakwahnya di mana? Apapun jurusan yang kamu pilih, kamu harus berdakwah. Ya. Apa? Dai berdakwah itu adalah satu kewajiban. Nahnu doa qabla kulli syai'. Bahwa kita ini adalah dai sebelum menjadi apapun. Maka ketika anak kita memilih jurusannya, dia akan tanggung jawab. Kalau dia bukan jurusan itu bukan pilihan dia, ketika ada masalah dia berat. Akhirnya apa? Gak mau nerusin. Ya, ada ibunya, ibu bapaknya bayar terus kuliah, tahu-tahu begitu dicek teman-teman wisuda, dipikir mau wisuda nggak ada undangan, ternyata anaknya udah DO duluan. Tapi masih di kota itu tempat dia kuliah, baru ketahuan. Kenapa ditanya, kenapa kamu gak bilang, aku gak suka jurusannya. Buang-buang waktu, iya. Nah ini juga salah satu keikhlasan kita diuji di sini. Pengen sama antara anak dengan orang tuanya. Ibu, fokus kita ke akhirat, apapun jurusannya yang penting membawa ke akhirat. Ibu-ibu tahu anak saya yang nomor 2 tuh jurusannya seni rupa murni. Ya. Saya bilang ke dia, nanti mau jadi apa? Aku hanya pengen tahu ilmu dasar desain. Dia senang mendesain. Dia udah jualan desain. Dia desain yang dia jual itu adalah desain kendaraan. Ya. Dia udah ada pembeli dari luar negeri, udah jualan dia. Udah pintar nyari uang ya. Pembelinya dari Australia, dari Vietnam, dari mana-mana. Oh gitu ya. Terus saya bilang, kamu tahu jurusan seni rupa itu orangnya aneh-aneh. Yang rambutnya warna-warni, yang ditindik, oh iya tahu. Maka saya terapkan pola asuhan apa Bu? Imunitas. Jangan mendidik anak dengan steril. Kalau didik anak dengan steril, dia hanya aman berada di tempat-tempat baik saja. Begitu ada tempat yang tidak baik, dia langsung terpengaruh. Saya sebenarnya biasa diri nih Mbak. Didik anak dengan imunitas, menguatkan di dalam yang siap kita nanti kalau keluar Bu, di rumah ini aman ya Bu, zona aman ya. Di luar berapa banyak anak yang ditemui ketika sekolah masih pakai kerudung, begitu kuliah lepas semua. Ada salah satu murid suami saya juga, ibunya rajin, pengajiannya luar biasa, rajin banget. Sering hadir bertahun-tahun ikut pengajian. Apa yang terjadi? Anaknya ateis tanpa disadari. Ibu-ibu rahimahullah, mendidik anak untuk imun itu harus dari dalam, berarti dari kita dulu. Harus ada kesamaan langkah antara kita dengan suami. Kalau beda, nggak bisa. Berarti kita harus duduk berdua dulu sama suami. Apa visi misi kita untuk mendidik anak? Kalau beda, maka harus disamakan dulu. Ya, ada yang ibunya bilang masuk sekolah Islam, kata bapaknya jangan, sekolah ini aja. Ada yang bilang malah dimasukin ke sekolah non Muslim. Ya, ini agak aneh juga. Samakan dulu, karena kalau kita sama suami nggak sama, kita tidak bisa mendidik anak. Minimal sama tuh dalam visi misi, bukan dalam cara. Kalau cara kan laki-laki lebih beda ya. Kalau kita kan lebih strict ya, kalau laki-laki enggak. Nah itu akan membentuk anak imun. Ketika dia sudah imun, ketika anak saya bergaul di kampusnya, dia di kuliah di Unibrau, di Brawijaya, dia tidak terpengaruh. Bang,
Kamu ngerokok? Enggak. Teman-teman aku ngerokok? Enggak. Kalau aku ditawar-tawar, ngerokok loh, bukan cowok. Aku nggak peduli, aku cowok. Cuek aja, dia cuma cengar-cengir aja gitu, tapi dia tidak terpengaruh. Imunitas, kuatkan dia di dalam, setelah itu bisa kita lempar keluar. Ibu, di luar itu adalah hutan lebat, hutan liar yang kita nggak tahu dia ketemu siapa di sana. Penyakit apa yang menunggu anak-anak kita di luar sana? LGBT, sekuler, apalagi, dan hal-hal yang menyimpang banyak di luar. Ateis dan sebagainya, agnostik baru lagi nih. Ya, agnostik lagi digemari, mirip-mirip sama ateis. Kita tidak ingin anak kita terpengaruh, tapi ketika kita sudah melakukan semua, maka kita serahkan anak kita kepada Allah dalam bentuk doa. Ini kekuatan doa adalah merangkul anak kita di luar pada saat kita tidak bisa melihat anak kita. Anak saya autis itu pernah hilang 5 jam di Kuala Lumpur. Anak saya yang autis itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Kalau bukan karena Allah, anak saya tidak akan ditolong. Anak saya pernah hilang lagi, anak berkebutuhan khusus ini memang rawan hilang. Pernah hilang lagi yang berapa kali itu? Pergi 6 km kurang lebih, 16 km. Saya nggak tahu dia ada di mana. Saya tinggal angkat tangan aja. Saya sholat 2 rakaat, saya bilang, ya Allah, anak ini sudah hamba didik dengan ikhlas, maka hamba serahkan padamu ya Allah. Engkau yang mampu mengembalikan, hamba nggak tahu dia ada di mana. Allah menurunkan bantuannya dengan melalui orang lain yang menyelamatkan. Jadi anak saya pergi ke teras kota, qadarullahnya teman saya, Ustazah Santi tuh pengen belajar ke teras kota yang dia tidak pernah belajar di situ. Kok tiba-tiba aku pengen ke sana katanya. Begitu ke sana ngelihat anak saya diselamatin. Karena kita tidak mampu merangkul anak kita. Ibu berahmatullah, mendidik anak adalah harus menguatkan mental dia pada saat kita tiada. Ibu-ibu, kita kan nggak ada terus ya di dunia ini ya. Ada masa expirednya ya. Mampukah anak kita hidup mandiri tanpa bimbingan kita? Kuat nggak dia menghadapi dunia tanpa ada kita? Kalau masih ada kita, kita bisa menyelamatkan dia. Tapi kalau kita tidak ada, maka kita hanya bergantung pada Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan anak kita? Maka anak yang imunitas adalah didik dari sekarang. Konsep ketuhanan, konsep akidah, konsep kebergantungan dia kepada Allah. Karena para salafus soleh bahkan dulu nggak punya garam aja minta sama Allah. Sendalnya koyak aja dia minta sama Allah. Jadi kebergantungan Allah tuh begitu kuat. Ya, dan ini kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya. Jadi saya tuh kalau mau apa-apa, Bunda, aku kan belum pernah ke Dufan. Oh iya, ada apa ya di Dufan? Kan enak Bunda main. Oke, nggak ada dananya enaknya karena kalau semuanya masuk jadi 8 orang. 8 orang dikali 250.000. Berapa itu? Oke. Bunda nggak punya, tapi Allah punya. Doa ya. Doa dia. Makbul Bu. Kita masuk semua berdelapan gratis, ada yang bayarin. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Pengen umrah nih Bu. Saya doa aja dalam hati, ya Allah. Pengen umrah tapi dana untuk umrah nggak ada. Karena dananya pas-pasan nih, pas ada, pas perlu gitu, pas perlu, pas ada ya. Allah yang mampu, saya tinggal doa aja. Doanya Bu, kuatin Bu. Sama punya anak soleh harus kita kuatkan, doa jangan sampai lewat. Yang ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, detail kalau perlu detail ya Allah untuk si anak si nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu beda-beda. Biasanya saya di sholat malam ya 6 rakaat sesuai dengan jumlah anak, satu-satu saya doain. Beda-beda karena karakter mereka beda. Ya, didoakan. Jadi saya ada keinginan umroh, qadarullahnya ada yang bayarin. Nggak muluk-muluk yang berempat itu seneng yang mau sekamar berdua. Satu orang berarti berapa itu? Ya segitulah. 2 orang berarti dibayarin. Kalau Allah sudah berkehendak pun, ya Allah pengen banget ya dapat anak yang soleh. Bismillah. Tapi anaknya udah begini Bu,
ada unsur taubatan nasuha. Kalau anak kita sudah bermasalah, jangan berkecil hati. Ini saya sering kali menguatkan ibu-ibu yang, aduh ustazah anak saya saya bingung. Coba saya lihat anak ibu itu baik, ya. Cuma memang keras. Jangan dilawan dengan keras, Bu. Ngomong lembut aja. Rangkul, Bu. Disayang, dikasihani, ya. Anak itu bisa menjadi muhasabah buat kita. Kalau orang tua kita masih ada, ibu-ibu, ini salah satu rumus juga ya. Minta maaf kita pada orang tua kita. Kalau masih ada, telepon, temui, sungkem, peluk ibu kita, maafkan saya. Kalau orang Sunda bilang, bisi dulu ya, pernah menyakiti hati orang tua kita. Kenapa? Karena TikTok itu dilakukan anak kita kepada minta maaf ibu bapak saya wafat setelah 5 bulan, dua-duanya saya tidak bisa pulang dan dua-duanya wafat. Ini bisa ibu lakukan untuk menghilangkan kesedihan. Ini mau sebenarnya karena rasa sayang kita. Ini ibu bisa lakukan kalau ada yang begini anak atau diri sendiri, nanti minta bantuan suami, Mbak merem, ngomong, lalu hadirkan sama orang. Ibu apa bapak dua-dua ya? Bapak ya? Merem. Hadirkan bapak sekarang di depan. Hadirkan. Sambil merem ya. Ini bisa dilakukan saja. Hadirkan bapaknya di depan. Pakai baju yang biasa bapak ada. Kita lihatkan sudah hadir. Senyum bapak di situ. Oke. Sekarang Mbak sampaikan apa yang mau Mbak sampaikan ke bapak. Ngomong aja. Ya, ngomong aja. Apa yang Mbak pengen ngomong? Apa yang Mbak dapatkan karena Mbak merasa bersalah? Ini ada bapaknya. Ibu sekalian, ibu bisa melakukan itu dengan kita bantuan suami dengan siapa kita masih berat. Jadi nanti ada di depan kita, ibu suami kita. Ini aja sampai keluar apa pesan-pesan yang mau kita sampaikan yang belum sempat. Saya lakukan itu ke ibu bapak saya. Saya ngomong, saya hadirkan wajahnya, merem ya teman-teman. Hadirkan saya bilang mama sih minta maaf. Saya merasa bersalah. Karena sebelumnya saya janji mau pulang, belum pulang, udah wafat, udah takdir. Saya terima kasih dulu, maafin saya, Pak maafin saya gitu. Ini untuk menghilangkan beban hidup. Ya Mbak bisa lakukan itu lagi nanti sampai selesai, sampai kalau ingat tuh kita udah Allah. Nah, jadikan semangat kita untuk masuk surga. Kita yakin kan orang tua kita masuk surga ya. Nanti kita harus reuni di sana, ketemu di sana dalam kondisi mereka semua masih bugar. Ya, jadi ada semangat untuk masuk surga sama. Jadi saya juga begitu, ya. Ada semangat, saya masuk surga nggak ketemu. Kalau nggak masuk surga nggak ketemu, gitu ya. Jadi ada semangat untuk keluar badan. Karena kita manusia. Tapi kalau disimpan terus, ini nanti akan mengganggu emosi ya. Karena kita harus fokus sama kita harus fokus sama sholat. Jadi ini konsep menerima takdir ya. Itu cara salah satunya. Jadi ibu bisa lakukan ini di rumah ya. Kalau masih ada ganjal-ganjal ya Bu ya. Ingat ganjal
saya, pegang tangannya di tangan saya, jadi seolah-olah dia berkurang lagi terus sampai dengan dia, terus sampai kita minum udah minta berdiri lagi, karena ini akan mengganggu kita. Jadi kalau terus gitu ya, ini misalnya ngomong. Masya Allah, nah kalau dari kami orang tua ya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalimat dulu, lagi ya Ibu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari ibu yang paling depan yang pakai baju yang pakai baju warna abu-abu. Untuk kehidupan media, ininya dipersilakan. Silakan Ibu mohon menyebutkan nama terlebih dahulu dan domisili di mana. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemukan saya dan pertanyaan dan kurang. Pak ya baca. Saya seorang ibu yang punya suami. Mau tanya, punya seorang tangga. Mungkin tak berdua kasar sampai Kenapa Bu? berbuat kasar itu sama saya. Anaknya laki. Nggak sengaja dia itu mengujar saya ya. Nggak lama kondangan saya dengan ayo boleh pulang gitu. Terus saya mau pulang dia malah nyembah saya cuci tangan cuci segala macam. Saya kan minta dicuci semua. Nggak lama ada seminggu setelah itu dia mengalami musibah dengan suaminya gitu ya. Tapi saya udah memohon sama Allah ya Allah ampuni kesalahan. Sampai mama pada udah minta maaf dan sampai itu musibah berupa anak saya itu baru seminggu di tangan saya, kaki saya, pada saya, pada udah memakai kenapa begitu gitu. Baik itu saya pada selesaikan orang tua saya. Pada saat saya padahal saya sudah tahu agama, sudah tahu. Dan kenapa seminggu ketika itu Masih dapat musibah. dapat musibah keluarganya itu ada. Lagi Waalaikumsalam. Baik Bu, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Bisa jadi memang mungkin Ibu sudah melakukan sudah ya, karena udah ya Bu ya, sudah legowo gitu memaafkan dia, tapi kenapa masih dapat? Karena kita tidak pernah tahu kadar dosa itu seperti apa. Maka dikatakan dosa kepada orang tua itu termasuk salah satu dosa besar, durhaka. Sebesar apa kita tidak pernah tahu itu besarnya seperti apa. Bisa jadi apa yang Ibu lakukan dengan mengampuni itu tidak seluruhnya luruh begitu saja. Ya, ini dalam rangka mengikis dosa-dosa itu ya Bu ya. Kalau mengikis kan dia tidak menghancurkan semua, tapi dikikis sedikit demi sedikit. Maka musibah itu bisa jadi salah satu cara Allah menuntaskan dosa anak ibu terhadap ibu. Ya Bu ya. Bukan musibah, yang tadi musibah itu bagian dari kasih sayang Allah. Kenapa musibah itu kasih sayang Allah? Ya, bisa jadi di balik itu ada yang lebih besar. Ya. Mudah-mudahan anak ibu sadar ya. Artinya apa? Kita tidak bisa menghindari musibah yang udah Allah tetapkan gitu ya Bu ya. Karena sudah menjadi takdirnya. Ya, maka bisa jadi masih ada lagi yang belum beres. Ibu jadi cari-cari ya Bu ya. Apa yang dulu tuh pernah nggak tuntas? Khawatirnya jadi sekalian dituntaskan, Ibu. Jadi kikis ya. Bisa jadi Ibu mengampuni dosa yang satu, yang sebelumnya sudah atau belum? Seperti itu ya Bu ya. Coba dipikir lagi, jadi ingat-ingat lagi. Ya. Apa artinya kita udah tuntas belum? Karena kalau kita masih begini dalam hati kita, di lisan mungkin memaafkan, tapi di hati belum tentu. Apalagi doa-doa orang yang terzolimi itu makbul. Ibu nggak usah ngomong apa-apa, Allah Maha tahu langsung. Jadi dosa orang terzolimi itu kata Rasulullah bagaikan dia naik ke langit langsung. Maka kalau orang yang terzolimi atau
Kalau yang menzolimi itu kena musibah, lalu yang dizoliminya ada rasa lega, itu nggak disalahin. Ya, itu cara Allah. Maka ibu, doanya masih harus terus mengalir. Ya bisa jadi itu hanya yang besar, kan besar ya Bu ya, dosa besar tuh yang dia lakukan. Itu belum semua dulu. Ibu nanti bilang ke anak ibu, sabar ya. Ibu hanya mendoakan kamu gitu ya. Kamu tidak akan mendapatkan musibah, tapi kamu harus mencoba juga untuk berbuat baik. Maka ibu bilang ke anak ibu, cara menutupi dosa-dosa kita adalah, kata Rasulullah salah satunya, dengan banyak melakukan perbuatan baik. Fastabiqul khairat. Ada orang perlu bantuan, bantuin, kamu bantuin supaya dosa kamu hilang. Ya. Ini ada urusan apa namanya, misalkan santunan apa, kamu ikut gitu. Bilang ke anaknya. Misalkan bisa tiap hari Jumat itu menyantuni anak yatim satu aja dulu. Tiap Jumat. Ya. Jumat satu, kalau mampu dua, mampu tiga gitu ya. Rutin. Sama lakukan perbuatan baik. Kayak kita pernah puasa lalai nggak diganti di masa-masa lalu mungkin ya. Ada tuh yang kita nggak tahu, kalau dihitung banyak banget. Bagaimana cara membayarnya? Maka lakukan puasa sunnah. Jadi ibu nanti bilang gitu ke anak, kamu lakukan perbuatan baik. Sudah stop. Jangan lakukan lagi menyakiti ibunya. Kalau dia masih menyakiti, berarti dia melanggar taubatan nasuhnya dia. Ya. Itu nasihat ibu ya, nanti kanannya ya. Lakukan perbuatan baik yang banyak, karena itu nanti akan memperberat timbangan amal baiknya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Sebagai orang tua pasti sedih anak kena musibah. Orang tua lebih sedih daripada orang yang kena musibah, ya. Karena lebih apa namanya ya. Ibu jangan merasa bersalah, karena yang agak berat adalah rasa bersalah yang dibawa. Itu adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan. Gitu ya Bu ya. Nah, ibu tetap doain, Bu, tetap angkat tangannya untuk anak ibu sampai hilang dosa-dosanya. Ya karena kita hidup di dunia ini, ya dosa kita masih banyak nih. Kalau misalnya mau hilang sepenuhnya kan juga kita tidak tahu kapasitasnya. Ya, jangan lupa Bu, doakan husnul khotimah. Karena husnul khotimah adalah penutup. Di dalam hidup orang bisa baik bisa buruk, tapi nanti penentuannya adalah dia wafatnya bagaimana. Husnul atau su'ul. Jadi doa itu ya. Saya juga masih ketar-ketir nih, gimana ujungnya nih. Ada orang yang dikenal baik tapi dapat su'ul, nauzubillah min dzalik. Maka masukkan dalam doa. Ibu mau apa ya Allah? Ampuni dosa anak saya. Sambil mengomat terus ibu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau emang musibah itu bisa jadi baik untuk dia, jadi ajak dia untuk melihat musibah secara proporsional. Saya kasih contoh, karena saya sering diundang dakwah di luar negeri, saya pernah ditolak sama Taiwan, di blacklist malah. Ya, jadi saya ngajuin visa, waktu itu belum ke Korea Selatan, terus ditolak di blacklist selama setahun, nggak boleh ngajuin. Padahal yang undang sama TKI yang undang tuh, terus saya bilang qadarullah, saya nggak diundang. Tahu yang terjadi? Saat itu lagi ada gempa besar di Taiwan. Musibah buat saya, tapi sebenarnya adalah itu cara Allah menyelamatkan saya. Saya bilang, oh alhamdulillah ditolak. Coba kalau enggak ya, kena musibah terus saya gitu. Ngeri banget, karena korbannya banyak saat itu. Ya, jadi, apa yang menurut kita musibah, bisa jadi itu adalah cara Allah. Ada seorang anak muda, dia suka dugem, suka ke diskotik ya Bu. Kakinya patah. Dia nangis, tapi dia bilang, kayaknya saya harus bersyukur ya, kenapa? Semenjak patah dia nggak pernah dugem. Malu lah kaki pincang ngedugem. Ternyata itu dia setelah itu dia baru bisa melihat, ya Allah, musibah buat saya ini adalah anugerah. Ternyata Allah menghentikan maksiat saya dengan cara mematahkan kaki itu. Nah, itu jadi supaya anak ibu nanti bisa lihat ya, jangan nanti sampai gini, ibu sih nggak maafin, enggak gitu ya. Sabar ya nak ya, sabar. Nikmati prosesnya, ini cara Allah yang ya. Jadi ibu menguatkan diri. Sama ibu sambil meraba-raba dalam hati, Allah, saya udah ikhlas sepenuhnya atau tidak gitu. Takutnya masih ada remahan-remahan itu yang masih itu. Ya Bu ya, kira-kira begitu. Allah. Tapi anaknya bilang untuk lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Dan doakan supaya anaknya tidak durhaka kepada anak ibu, cucunya. Ya, supaya tidak ada pengulangan. Ini kayak apa tuh namanya, mata rantai yang nggak putus.
Ketika kita mau melakukan dosa, kita pikir bahwa nanti anak cucu kita akan melakukan hal yang sama. Itu lebih menyakitkan lagi. Ini mungkin untuk mengingatkan dia. Gitu ya Bu ya. Ya insya Allah doa-doa ibu dijawab. Bersyukur nih masih ada ibunya. Yang nggak ada nih kayak nolongso ya. Minta doa siapa gitu kan. Allah mungkin. Alhamdulillah untuk 3 pertanyaan sudah selesai. Tapi tadi saya bersetuju sama panitia bahwasannya yang tadi bertanya Ustazah dapat bingkisan nih. Oh, Masya Allah. Dari sponsor. Alhamdulillah. Makan baik untuk donatur yang memberikan hadiah. Semoga rezekinya penuh berkah. Amin. Ini dari panitia masih ada lagi 3 hadiah lagi ya, Bu panitia. Baiknya Pertanyaan. Ustazah yang memberikan pertanyaan. Ustazah semangat nih kasih pertanyaan. Jadi baik ibu-ibu yang tadi udah nyatet boleh dilihat lagi contekannya biar makin melekat gitu. Silakan Ustazah pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama adalah sebutkan salah satu dari 3 tanda ikhlas. Satu aja ya. Ikhlas itu harus dilatih. Lalu tandanya ikhlas itu berbuat baik dan melupakan. Ya, betul, 100. Terima kasih Ustazah. Yang kedua, pertanyaan kedua. Untuk menjadi ikhlas, tolong artikan bacaan ini innamal a'malu binniyat. Laksana dari dia. Ya, Semua tergantung dari dia. iya, segala sesuatu berdasarkan. Iya, betul. Ya, yang terakhir. Saya tadi nyebutin nama asli saya. Siapa yang ingat nama asli saya? Dua ini aja boleh. Nama saya kan Elina Sutendi. Nama asli tadi saya sebutin. Dua nama aja boleh, nggak apa-apa. Apa? Mas Farlina. Mas Farlina. Ya benar, kasih aja Mbak. Mas Farlina. Ya.